Kalian sudah betul-betul paham mengenai organ-organ reproduksi kita? Yuk kita bahas sama-sama mengenai struktur dan fungsi organ-organ reproduksi kita. Organ-organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium atau indung telur yang berfungsi menghasilkan telur dan hormon-hormon. Lalu ada tuba falopi atau yang biasa disebut oviduct, tempat telur berjalan menuju uterus atau rahim, di mana rahim adalah tempat tumbuhnya embrio. Lalu ada cervix atau leher rahim, dan ada liang vagina. Di bagian luar vagina terdapat vulva yang tersusun atas klitoris. Klitoris fungsinya sebagai organ erektil dan ada pelindung berupa bibir besar atau labia mayora dan bibir kecil atau labia minora. Nah, itu tadi organ-organ reproduksi wanita, di mana fungsi ovarium adalah memproduksi ovum dan hormon estrogen serta progesteron, lalu oviduct adalah tempat fertilisasi, uterus tempat tumbuhnya embrio, vagina adalah alat kopulasi dan klitoris sebagai organ erektil, dan labia mayora minora yang melindungi vagina. Berikutnya organ reproduksi pada pria terdiri dari sepasang testis yang terbungkus skrotum, di mana testis berfungsi memproduksi sel sperma dan hormon testosteron dan skrotum berfungsi membungkus testis. Skrotum tersusun atas otot polos sehingga dapat kontraksi dan relaksasi dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi untuk mematangkan sel-sel sperma, lalu sel sperma yang sudah matang akan masuk ke dalam saluran sperma atau vas deferens menuju ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantung penyimpanan sementara sebelum sel sperma dikeluarkan. Selain itu, vesicula seminalis juga mensekresi cairan semen yang kaya akan fruktosa sebagai sumber energi untuk sel sperma. Ada pula kelenjar prostat dan Cowper, di mana kelenjar prostat mensekresi cairan semen berwarna putih susu yang kaya nutrisi untuk sel sperma, dan kelenjar Cowper mensekresi cairan untuk menetralkan keasaman di uretra. Sel-sel sperma bersama cairan semen akan dikeluarkan melalui saluran uretra yang biasa disebut saluran ejakulasi. Uretra terdapat di dalam penis. Penis disebut alat kopulasi karena memiliki kemampuan untuk ereksi dan mengarahkan sel-sel sperma untuk masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Bagaimana sih sebetulnya penjelasan lengkap mengenai siklus menstruasi pada wanita? Yuk kita bahas sama-sama. Normalnya, setiap 1 bulan ovarium kita akan melepaskan 1 ovum. Jika terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka dinding rahim akan menebal selama 9 bulan. Sebaliknya, jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka penebalan dinding rahim tersebut akan meluruh dalam bentuk darah menstruasi. Nah, berikut ini kita akan bahas tuntas urutan peristiwa terjadinya siklus menstruasi tersebut. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi di 5 hingga 7 hari pertama siklus menstruasi, yang dilanjutkan dengan fase folikuler hingga hari ke-14, di mana hari ke-14 disebut dengan fase ovulasi. Setelah fase ovulasi hingga akhir siklus menstruasi kita sebut dengan fase luteal. Nah, pada awal fase menstruasi yang terjadi adalah hipotalamus mengirimkan sinyal kepada hipofisis untuk mensekresi FSH yang berfungsi untuk mematangkan folikel. Sehingga kita bisa lihat di awal fase menstruasi jumlah FSH akan meningkat yang kemudian akan dilanjutkan dengan terjadinya pematangan folikel. Nah, folikel yang matang tersebut akan mensekresi estrogen, di mana estrogen tersebut justru akan menghentikan sekresi FSH. Sehingga hipofisis tidak lagi mensekresi FSH, hipofisis akan mensekresi LH yang berfungsi untuk memicu ovulasi, yaitu terlepasnya ovum dari folikel di dalam ovarium. Nah, setelah folikel ditinggalkan ovum, folikel tersebut akan berubah menjadi korpus luteum atau badan kuning, di mana badan kuning akan mensekresi progesteron. Selanjutnya, progesteron akan menghambat sekresi LH sehingga yang tersisa adalah estrogen dan progesteron yang bersama-sama memicu penebalan dinding rahim. Jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga penurunan estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan terjadinya peluruhan dinding rahim dan siklus akan kembali lagi ke fase menstruasi. Bagaimana sih detailnya penjelasan mengenai proses fertilisasi hingga proses kehamilan dan kelahiran? Yuk kita bahas sama-sama.
Perhatikan struktur sel sperma dan ovum berikut ini. Di bagian kepala sel sperma terdapat lapisan enzim yang disebut akrosom dan ekornya untuk bergerak, dan energi berasal dari mitokondria yang ada di bagian tengah. Sementara ovum dilindungi oleh beberapa lapis pelindung seperti korona radiata yang tersusun atas sel-sel folikel dan zona pelosida serta kortikal granul. Nah, proses fertilisasi diawali ketika jutaan sperma yang dilepaskan saat ejakulasi masuk ke dalam sistem reproduksi wanita. Sel sperma yang berhasil bertemu dengan ovum akan menembus lapisan sel-sel folikel yang menyusun korona radiata. Selanjutnya, enzim-enzim yang ada di dalam akrosom akan melarutkan zona pelosida sehingga sel sperma bisa masuk dan kepala sperma bisa masuk menembus membran ovum. Setelah sel sperma masuk, kortikal granuler akan melepaskan cairan yang menyebabkan zona pelosida akan mengeras, sehingga tidak ada lagi sel sperma lainnya yang bisa masuk ke dalam ovum. Selanjutnya, nukleus sperma yang sudah masuk ke dalam ovum akan melebur dengan nukleus ovum dan membentuk zigot. Zigot yang telah terbentuk kemudian akan terus-menerus membelah hingga di hari ke-8 atau hari ke-9, embrio tersebut akan memulai proses implantasi atau tertanamnya embrio di dinding rahim. Setelah tertanam di dinding rahim akan tumbuh kantung di dalam uterus sebagai tempat pertumbuhan embrio tersebut. Sari-sari makanan dan oksigen akan diserap dari tubuh ibu dan disimpan di dalam plasenta untuk kemudian diedarkan atau disalurkan kepada bayi melewati tali umbilikus. Embrio dilindungi oleh korion di bagian luar dan di bagian dalamnya ada membran amnion. Di dalamnya terdapat cairan amnion yang biasa disebut sebagai air ketuban, yang berfungsi untuk memberikan ruang gerak bagi embrio dan menjaga embrio dari benturan. Setelah pertumbuhan embrio selama kurang lebih 9 bulan di dalam uterus, maka pada saat persalinan akan disekresi hormon oksitosin dan prostaglandin yang berfungsi untuk memicu kontraksi uterus. Selain itu ada pula hormon relaksin yang memicu relaksasi ligamen, otot panggul, dan juga serviks. Sehingga membran amnion akan koyak dan cairan amnion akan keluar untuk membantu proses persalinan.